Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala anbiyatil wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya Allah. Anak-anakku semua, kelas 11, kelas 10 IPS, kita akan lanjutkan lagi pembelajaran, yaitu materi di bab 3 tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Marilah kita berdoa dulu sebelum kita memulai pelajaran ini agar kita dilancarkan dalam memahami pelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Robi jibni ilma warjukni fahma raditu billahi robba wabil islam medina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Ya Allah, berilah aku ilmu dan pemahaman, dan aku ridho Islam jadi agamaku, dan aku ridho Muhammad sebagai nabiku. Baiklah anak-anakku semua, setelah tadi Bapak terangkan tentang materi yang akan kita pelajari, yaitu di bab 3 peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, ini yang merupakan bagian dari pertemuan ke-1. Di sini subnya ada produksi sebagai kegiatan ekonomi. Nah, kita mengetahui bahwa, atau kalian mungkin sering mendengar kata-kata tentang produksi, yang mungkin yang tergambar dalam pikiran kita itu adalah sebuah produksi pabrik. Biasanya itu pabrik komputer, produksi komputer, pabrik mobil, pabrik otomotif, memproduksi mobil, memproduksi motor. Begitu juga dengan pabrik kue, dia akan memproduksi beraneka ragam kue dan roti juga. Padahal pengertian produksi itu begitu luas sekali. Contohnya ketika kita mengambil batu dari dalam bumi, terus dijadikan batu itu kecil, dijadikan buat bangunan, itu adalah bagian dari kegiatan produksi juga. Jadi tidak hanya lingkup di apa yang kita bayangkan di pabrik saja. Semua ambil kayu dari hutan, terus kita bawa, kita jadikan suatu olahan, menjadikan suatu barang yang bermanfaat, itu bisa menjadi sebuah kegiatan produksi. Jadi kalau melihat dari narasi yang Bapak paparkan tadi, produksi adalah kegiatan menambah kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhannya. Contohnya tadi batu yang kita ambil, terus produksi, kita pecah menjadi kecil-kecil, dicampurkan dengan semen, dengan pasir menjadi sebuah beton. Begitu juga kayu, ketika kita ambil, kita olah menjadi hasil produksinya sebuah meja atau sebuah kursi. Begitu juga biji-biji plastik, ketika diolah semuanya hasil produksinya bisa menjadi macam-macam dashboard yang bisa digunakan untuk kepentingan komputer atau kepentingan industri otomotif dan kepentingan industri elektronik. Anak-anakku semua, produksi dibagi menjadi dua, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Produksi barang dibagi lagi menjadi dua lagi, yaitu produksi barang konsumsi atau barang yang langsung bisa dipergunakan. Ingat, barang yang langsung dikonsumsi atau dipergunakan. Contohnya bahan makanan atau produksi roti itu bisa langsung dipergunakan, atau produksi furnitur itu bisa langsung dipergunakan. Itu namanya produksi barang, tapi dalam produksi barang konsumsi. Yang kedua, dari bagian dari produksi barang tadi adalah produksi barang modal. Nah, ini adalah produksi barang yang akan digunakan untuk menghasilkan barang berikutnya. Contohnya mesin. Nah, mesin
hanya modalnya satu kali, tapi dia akan digunakan untuk membuat barang-barang produksi berikutnya. Sehingga kita ketika kita mempunyai pabrik untuk menghasilkan suatu kegiatan produksi atau menghasilkan suatu produk, kita membeli mesin itu sebagai produksi barang modal. Itu adalah modal kita berupa mesin tadi untuk menghasilkan barang berikutnya. Yang kedua adalah produksi jasa. Produksi jasa dibagi menjadi dua juga, produksi jasa langsung dan kedua produksi jasa tidak langsung. Contoh produksi jasa langsung adalah film, sebuah drama, sebuah konser musik, terus pengajar memberikan pengajaran seperti ini, seperti Bapak memberikan pengajaran, terus sebuah bengkel motor, terus dokter, itu adalah produksi jasa langsung karena langsung menangani menghasilkan produksi berupa penanganan terhadap konsumen sehingga bisa dikonsumsi langsung oleh konsumen atau masyarakat. Bagaimana kita lihat film bisa kita langsung ditonton oleh kita sebagai konsumen film tersebut. Produksi jasa tidak langsung contohnya adalah pengangkutan, pergudangan, dan perbankan. Kenapa disebut tidak langsung? Karena kita harus simpan dulu. Untuk pengangkutan kita simpan dulu, baru nyampe ke konsumen. Kita simpan pergudangan, kita simpan barang di gudang dulu atau hasil produksi itu, baru nyampe diantar, baru menyampai ke konsumen. Begitu juga industri perbankan, berupa uang modal itu disimpan dulu di bank, baru setelah ada akad kredit baru nyampe ke konsumen. Itu contoh produksi jasa yang tidak langsung. Nah, terus semua kita lanjutkan lagi. Sekarang kepada tujuan kegiatan produksi. Apa tujuannya kegiatan produksi itu? Secara umum, tujuan kegiatan produksi itu atau tujuan kegiatan kita memproduksi suatu barang itu adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia atau masyarakat agar mencapai kemakmuran. Kita mengetahui bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan semuanya yang disediakan itu terbatas. Itu teori kelangkaan ya. Dari awal ekonomi pertama kita sudah mengetahui itu. Nah, terus tujuan umumnya diciptakan produksi itu atau produk itu untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Contoh dalam industri film untuk menginginkan agar manusia mendapatkan hiburan. Dalam industri otomotif untuk menginginkan manusia memenuhi kebutuhannya atau kemakmurannya dalam bidang angkutan. Ada dua dalam kegiatan produksi itu atau pihak-pihak yang berkecimpung dalam kegiatan produksi itu. Yang satu produsen, yang kedua adalah konsumen atau masyarakat. Apa yang disebut produsen? Produsen adalah pihak yang menghasilkan barang dan jasa. Yang membuat barang atau membuat jasa itu dia disebut produsen. Tujuan kegiatan produksi dari pihak produsen adalah meningkatkan keuntungan sehingga menjaga kesinambungan perusahaan. Tujuan dari produsen itu hanya satu saja, yaitu dia meningkatkan keuntungannya agar perusahaannya berjalan secara berkesinambungan. Yang kedua adalah yang melakukan kegiatan produksi itu ada konsumen atau masyarakat atau pengguna produksi. Pihak yang disebut konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi, memakai atau menggunakan barang dan jasa. Itu disebut konsumen atau masyarakat. Tujuan dari kegiatan produksi dari pihak konsumen atau masyarakat adalah menyediakan berbagai benda pemuas kebutuhannya. Nah, itu tujuan dari konsumen itu.
Dia menyediakan berbagai benda pemuas kebutuhannya. Ketika kita mungkin ingin memuaskan kebutuhan dalam bidang kebersihan, kita harus menyediakan apa yang disebut sabun, apa yang disebut ember, apa yang disebut bak mandi, apa yang disebut shower. Nah, seperti itu. Oke, Bapak harap dari sampai di sini kalian bisa dipahami dan mengerti. Sekarang akan Bapak lanjutkan dengan faktor-faktor produksi. Kenapa muncul faktor-faktor produksi? Nah, kegiatan sebuah produksi bisa berlangsung jika tersedia faktor-faktor produksi. Contohnya, kegiatan produksi jasa. Dokter pasti membutuhkan faktor produksi. Apa faktor produksi seorang dokter? Yaitu kursi untuk pasien, meja untuk pasien, alat kesehatan, stetoskop, obat, dan lain-lain yang diperlukan untuk jasa kesehatan seorang dokter. Contohnya lagi, kegiatan produksi, faktor produksi itu dalam sebuah industri mobil, faktor produksinya adalah komponen mobil, suku cadang mobil, dan tenaga ahli pembuat mobil. Itu faktor-faktor produksi atau yang ikut dalam kegiatan produksi. Jadi, secara umum, faktor produksi artinya adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Bapak ulangi lagi, faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi dibagi menjadi 4. Yang pertama, faktor produksi alam. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja atau labor atau buruh. Yang ketiga, faktor produksi modal atau kapital. Nah, yang keempat, faktor produksi keahlian atau skill. Ingat, yang nomor 1 dan nomor 2, faktor produksi alam dan faktor produksi tenaga kerja disebut juga faktor produksi utama atau yang aslinya. Karena ketika yang 2, 3, keempat ya tidak ada juga faktor tersebut, itu sebuah produksi masih tetap bisa dilaksanakan. Sedangkan yang nomor 3 dan nomor 4 itu disebut faktor produksi turunan. Oke anak-anakku semua, kita lanjutkan lagi tentang kita bahas satu-satu ya. Yang 4 tadi, faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja atau labor, faktor produksi modal, faktor produksi keahlian. Faktor yang pertama, faktor produksi alam. Apakah faktor produksi alam itu? Adalah semua kekayaan alam yang ada di alam semesta. Itu adalah termasuk faktor produksi alam. Ada tanah, air, sinar matahari, udara, dan barang tambang. Itu termasuk dalam faktor produksi alam. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Nah, faktor produksi tenaga kerja dibagi lagi menjadi 2. Menurut kualitas tenaga kerja, di sana ada 3 golongan: tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, atau kalau terdidik dia mengikuti pendidikan seperti pendidikan dokter, pendidikan insinyur, pendidikan akuntan, seperti pendidikan hukum. Dia adalah termasuk dalam tenaga kerja terdidik. Terus yang kedua, tenaga kerja terampil. Ketika yang disebut tenaga kerja terampil adalah ketika seorang tenaga kerja tersebut ikut dalam kursus atau latihan. Contoh dia latihan bengkel atau dia kursus jahit, maka dia akan menjadi tenaga kerja terampil. Terus tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Ini adalah tenaga kerja yang biasa-biasa saja. Biasanya dia bekerjanya secara kasar. Menurut sifat kerja, tadi yang faktor produksi tenaga kerja kan dibagi menjadi 2.
Satu, menurut kualitas tenaga kerja. Yang keduanya, menurut sifat kerjanya. Sifat kerja dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, tenaga kerja rohani. Nah, ini tenaga kerja yang menggunakan pikiran, rasa, dan karsanya dalam bekerja. Contohnya, guru, editor, konsultan, dan pengacara. Yang kedua adalah tenaga kerja jasmani atau hanya menggunakan tenaga saja untuk bekerja. Contohnya penarik beca, tukang ojek, dia menggunakan tenaga saja hanya dalam bekerjanya. Lanjutkan lagi. Yang ketiga, faktor produksi modal. Apa fungsinya faktor produksi modal tersebut? Karena memang mau tidak mau kita akan terlibat juga sebuah kegiatan produksi itu melibatkan faktor produksi modal. Fungsinya sebagai penunjang dalam mempercepat dan menambah kemampuan dalam produksi. Bentuk atau penggolongan faktor produksi modal yaitu modal atas dasar sumber. Nah, sumbernya itu dari mana? Sumber sendiri atau modal pemilik atau ekuitas. Yang kedua, sumbernya dari modal asing. Nah, ini biasanya dari luar perusahaan, dari bank, atau hasil penjualan obligasi saham perusahaan tersebut. Itu disebut modal asing. Kalau modal sendiri itu modal yang berasal dari pemiliknya. Yang keempat adalah faktor produksi keahlian. Nah, semua peran dari tersebut yang paling penting dan menentukan itu, meskipun ini dalam bagian turunan, tenaga kerja turunan, ini faktor produksi keahlian memegang kunci yang penting juga. Karena keterampilan yang digunakan seseorang dalam mengkoordinasi dan mengolah faktor produksi untuk menghasilkan barang jasa itu sangat penting. Bagaimana kita memerlukan ketika kita memproduksi sebuah roti atau sebuah makanan, tentu kita memerlukan chef yang punya keahlian dan keterampilan dia sebagai chef yang handal sehingga produksi kita bisa laku di pasaran. Begitu juga ketika kita memproduksi sebuah kendaraan, kita tentu memerlukan ahli otomotif atau insinyur otomotif untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, sehingga tidak begitu pentingnya keahlian yang dibutuhkan dalam faktor kegiatan produksi dalam bidang keahlian. Anak-anak semua, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan tentang produksi sebagai kegiatan ekonomi dengan faktor-faktornya yang tadi, dengan sifat-sifatnya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang tadi Bapak paparkan. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak sebelum kita akhiri pelajaran ini. Ada pertanyaan dari Bapak ini. Satu saja pertanyaannya. Mengapa api tidak termasuk dalam faktor produksi alam? Ketika tadi disebutkan bahwa faktor produksi alam itu adalah tanah, air, udara, bahan tambang. Kenapa api tidak termasuk dalam faktor produksi alam? Silakan jawab, kirimkan jawabannya ke WA di grup kelas. Nanti akan Bapak periksa dan akan Bapak nilai. Itu saja anak-anakku semua yang akan Bapak sampaikan tentang materi ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Bapak ridho memberikan ini dan mudah-mudahan kalian ridho menerimanya sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho juga kepada perbuatan atau pekerjaan kita hari ini, menambah ilmu pengetahuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jazakumullah khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.